sapuho sian rohani. Selamat pagi, harapan kami semua sehat dan terberkati. Sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan dan firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kasih-Mu takkan berkesudahan. Itu bisa kami rasakan hingga pagi yang indah ini. Tolong kami Tuhan agar selalu menyerahkan hidup kami, apapun rencana pekerjaan kami, Tuhan yang campur tangan. Demikian juga kami mau bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami sehingga kami mengerti dan dikuatkan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam Kristus dengar doa kami ini ya Allah. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari ini Rabu 11 Juni 2025 yang tertulis dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 beginilah bunyinya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya kita semua adalah orang-orang berdosa dan tidak ada satupun orang yang tidak ada dosanya. Bayi lahir sekalipun datang hadir di tengah-tengah dunia ini, dia sudah ada dosa, yaitu dosa keturunan. Dan sampai saat ini juga kita masih tetap melakukan dosa setiap harinya. Namun justru itulah kita senantiasa harus menyadari kelemahan dan keterbatasan. Sehingga setiap waktu minta pengampunan, dan itu nyata. Kita terima dengan kedatangan Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa yang kita perbuat. Yang harus kita ingat dan lakukan, akuilah dan datanglah meminta pengampunan. Dan Allah mau menerima kita kembali sebagai anaknya. Sewaktu Daud melakukan dosa, Daud membuat persekongkolan agar Uria orang Het terbunuh dalam peperangan, sehingga ia dapat menikahi Batseba istri Uria yang sedang mengandung anak Daud. Di 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 11, Daud mencoba menyembunyikan dosanya. Tetapi Nabi Nathan menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang sudah dilakukan Daud. Untuk hal yang terjadi, yang dilakukan Daud, Allah tetap bertindak dalam kasih dan hukum. Daud mengakui dosa yang dia perbuat, dengan demikian meminta ampun agar Allah menghapus pelanggarannya dan mau membersihkan seluruh dari dosa dan kesalahannya. Dan Daud benar-benar bergumul. Apakah Allah menerima pengakuan Daud? Ya, Allah mengampuni dia. Allah mengasihi dan menerima dia. Tetapi hukum Allah tetap berjalan dengan kematian anak sulung yang dari Batseba. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam hidup ini, semua nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, terselubung satu titik pun. Apa yang baik dan apa yang jahat yang kita lakukan. Tapi satu yang pasti, bagaimanapun dosa yang kita lakukan, hitamnya kehidupan kita, masa lalu kita, datanglah kepada Allah. Akuilah, mintalah pengampunan sebelum terlambat. Karena Allah kita itu pengampun dan mau menerima orang-orang yang benar-benar
sadar, mengenal dosanya, dan mau bertobat ke depan. Sebagaimana Allah mengampuni Daud dan memakai Daud lebih dan lebih lagi setelah dia mengakui dosa-dosa dan mau bertobat. Demikianlah hidup kita. Hanya datang dan mau menerima hidup baru, maka kita akan semakin diberkati dan Allah memakai kita lebih baik ke depan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau Tuhan mengingatkan kami bagaimana besarnya pengampunan-Mu. Engkau tidak pernah melihat besar dosa kesalahan kami. Tetapi Tuhan menerima, mengampuni ketika kami datang mengakui dan mau bertobat, menerima hidup baru. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan bertahan di dalam dosa. Supaya kami Tuhan jangan beralibi untuk membela diri kami. Tapi ingatkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kasih karunia yang selalu kami rasakan. Menjagai kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, anak-anak, apostol remaja, lansia, orang tua. Biarlah senantiasa kami datang di hadapan Tuhan. Mampukan kami melakukan yang baik terhadap semua orang. Selalu ada ialah orang yang dalam keadaan sakit penyakit. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, sembuhkan Tuhan. Agar mereka penuh sukacita di dalam Tuhan. Begitu juga dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Topang yang lemah, hibur orang-orang yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tuhan limpahkan sukacita melebihi duka yang mereka alami. Demikian juga ya Allah, anak-anak kami dalam studi yang jauh dan dekat. Beri hikmat kebijaksanaan, agar mereka bisa melalui tahap demi tahap untuk mencapai masa depan mereka. Jauhkan dari berbagai dosa. Jangan mudah mereka Tuhan tergiur oleh zaman ini. Biarlah anak kami menjadi anak yang pendoa, yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap orang tua, berikan panjang umur, rezeki, sehat selalu. Untuk menunjukkan sebuah tanggung jawab di tengah keluarga. Ingatkan kami Tuhan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Agar kami lakukan sepenuhnya dengan hati yang ikhlas. Bapa di dalam surga, ampunkan kami dalam dosa-dosa kami. Layakkan kami menjadi anak-Mu. Terima dan sempurnakan ya Allah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Allah selalu memberkati kita semua. Salam. Puji